Jepang ke Indonesia tahun 1942 membawa seberkas harapan. Nippon berdirikan di hadapan bangsa Indonesia untuk membantu melawan sekutu. Rakyat bangga kepada Jepang. Para petinggi negeri pun turut membentuk tentara sukarela pembela tanah air yang disebut PETA. Awalnya, aku setia kepada Jepang. Aku berharap mereka mampu mengobrak-abrik pemerintahan Belanda. Aku merasa kejayaan Indonesia sudah di depan mata. Tekadku sudah bulat. Aku memutuskan untuk bergabung dalam barisan PETA. Pada awal tahun 1944, aku dikirim untuk mengabdi di kota Blitar. Pada saat itu, ayahku, Raden Darmadi, memegang salah satu jabatan penting di pemerintahan Kabupaten Blitar. Aku diangkat menjadi komandan peleton di barak selatan kota untuk mengawal para Romusa. Setelah beberapa waktu berjalan, aku mendapati Jepang mengkhianati bangsa Indonesia. Jepang menunjukkan tabiat aslinya. Ternyata Dai Nippon memiliki niat terselubung. Mereka ingin menguasai bumi pertiwi. Sekejap, Jepang berubah menjadi manusia-manusia yang lebih ganas dari sekutu itu sendiri. Dai Nippon mengingkari janjinya. Persuasi yang ditelan mentah-mentah oleh seluruh bangsa Indonesia kini tiada artinya lagi. Dasar penipu, Nippon bangsat! Wah, tidak ada bedanya kau dengan para sekutu itu. Justru kau lebih biadab daripada mereka. Kepercayaan kami kau rampas. Kau jadikan kami sebagai budakmu. Pergilah kau dari bumi pertiwi ini, Jepang. Rasa manusiawi Jepang dicabut oleh keserakahan. Rakyat kecil dipaksa, disiksa, dan dihabisi dengan keji demi mewujudkan ambisinya. Laki-laki dipaksa dijadikan Romusa. Mereka hanya dibekali celana kandung goni yang berkutu. Mereka dipaksa melakukan pekerjaan yang berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Para tentara Jepang mengawasinya setiap waktu. Berbagai senjata siap diayunkan kapan saja ketika ada Romusa yang melawan. Tidak hanya laki-laki, perempuan muda pun dipaksa untuk menjadi Yanfu di tempat hiburan tentara Jepang. Perempuan itu dijadikan budak seks oleh Jepang. Tak segan
agar laki-laki Jepang itu memukul dan membunuhnya jika perempuan itu melawan. Dengan kekejiannya, Jepang menunjukkan bahwa sebenarnya ia tidak pernah sama sekali memihak Indonesia. Jepang hanya mengelabuhi dan memanfaatkan rakyat Indonesia untuk keserakahan belaka. Penjara-penjara yang tak manusiawi pun bangun untuk menyiksa para tahanan dan membiarkan mereka mati kelaparan. Pengkhianaan juga dialami perwira peta yang wajib memberi hormat kepada sersan dan bintara Jepang. Mereka dapat dicambuk di depan umum hanya untuk pelanggaran kecil. Apa yang kau lakukan pada bangsaku? Janji-janji manis yang kau iming-imingkan, kau renggut sendiri dengan picik. Perasaanku gundah gelisah melihat kondisi bangsaku yang tidak sesuai dengan tujuanku. Bukannya aku memerdekakan bangsa, justru aku membantu Jepang memuluskan ambisinya. Kegundahan, kegelisahan membelenggu hatiku. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Aku butuh petunjuk-Mu. Kutundukkan kepalaku, kuteradahkan tanganku, dan kumohon kepada Tuhan. Kumohon, berikan aku kekuatan. Di saat segala kekacauan berkecamuk dalam pikiranku, aku menerima kabar dari Bu Susili. Kabar yang sangat menyayat hatiku. Jepang mengirim ayahku ke pelatihan yang sangat melelahkan. Sikap orang Jepang terhadap karyawan Indonesia sangat keras dan sombong. Keadaan Bapak semakin kurus kering, mampu mencambuk hatiku untuk melawan Jepang. Aku, seorang perwira muda, menjadi penentang keras pemerintah Jepang dan mulai merencanakan pemberontakan melawan Jepang. Pada bulan September 1944, aku mengungkapkan rencana pemberontakan kepada beberapa rekan perwira. Rencana pemberontakanku mendapat banyak dukungan. Kami mengadakan rapat rahasia untuk menyusun siasat. Aku dan rekan-rekanku berniat menyampaikan pemberontakan kepada Soekarno dengan pertimbangan beliau salah satu penggagas peta dan beliau memiliki hubungan baik dengan Jepang. Sehingga menurut kami Bung Karno akan membantu rencana pemberontakan kami. Kebetulan waktu itu Soekarno sedang berada di Blitar untuk mengunjungi orang tuanya. Aku dan rekan-rekanku berkunjung ke kediamannya.
Setelah aku menyampaikan niatku, Bapak Soekarno terkejut. Beliau menjawab, pertimbangkanlah masa-masa untung ruginya. Saya meminta saudara memikirkan tindakan yang demikian itu, tidak hanya dari satu segi saja. Tapi Pak, dengan pengaruh yang Bapak berikan, pasti Bapak mampu mengarahkan seluruh pasukan peta di negeri ini. Kita pasti berhasil, Pak. Niat saudara memang sudah bagus, tapi tidak semudah itu mengalahkan Jepang. Kekuatan militer masih lemah untuk melancarkan pemberontakan sekarang. Pasukan Jepang terlalu kuat untuk kita lawan. Kita butuh waktu, ucap Soekarno. Tidak bisa ditunda-tunda, Bapak. Kita tidak bisa menjamin satu nyawa rakyat. Jepang sangat keji pada bangsa kita. Bagaimana Bapak bisa menyuruhku untuk menunggu? Sedangkan setiap saat Jepang menginjak-injak pribumi. Rakyat butuh kemerdekaan, Bapak, bukan penindasan. Nyawa dibalas dengan nyawa. Setiap hari satu persatu rakyat kita gugur. Rintihan mereka nyaring terdengar di telinga saya. Saya tidak bisa tinggal diam. Pemberontakan ini akan tetap saya laksanakan bersama pasukan. Bapak, saya mohon doa restu. Saya pamit, Bapak. Aku menghubungi seluruh batalion peta di Jawa Timur. Aku membujuk mereka untuk memberontak Jepang. Namun mereka menolak karena mereka pikir Jepang mulai mencium rencana pemberontakan. Kedatangan pasukan Kepentai dari Semarang juga mereka artikan sebagai persiapan penyerangan. Semua keadaan ini memaksaku untuk segera memulai pemberontakan dengan kekuatan 1 batalion saja. Untuk menguatkan tekadku, aku mengunjungi guru spiritualku untuk meminta restunya. Beliau menegaskan bahwa pertentangan melawan Jepang adalah perkara yang saleh. Pada tanggal 13 Februari 1945, aku dan pasukanku memutuskan untuk melakukan pemberontakan besok pagi. Kami membagi tugas dan siasat. Dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, pemberontakan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1945 adalah yang terbesar dari semua pemberontakan anti Jepang oleh peta yang terjadi di Indonesia. Malam ini kita harus siap pemberontakan besok pagi. Kita bagi tugas. Sudarjo Parto Harjono, tugasmu mengibarkan bendera merah putih di lapangan Baidan. Lainnya menyebar, lucuti semua bendera dan atribut Jepang yang ada di depan mata kalian. Habisi semua pasukan Jepang yang menghalangi pemberontakan kita. Jangan biarkan satu Jepang pun bernafas di bumi militer ini. Meski jumlah kita tak sepadan, tapi tekad kita besar demi kebebasan rakyat. Kalaupun kemungkinan terburuk nanti kita akan ditangkap, jangan pernah mau menerima negosiasi dengan Jepang. Lebih baik kita mati demi memperjuangkan tanah air Indonesia daripada
hidup menjadi budak Jepang. Merdeka! Merdeka! Merdeka!